untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Rumah Inklusif kepada beliau Ibu Muinatul Khairiyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara habis. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini, sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bisa bercengkrama setelah beberapa tahun kita tidak pernah bertemu dengan keceriaan yang penuh merdeka. Semua dihadirkan karena kekuatan Tuhan. Sholawat dan salam bagi kita selalu kita lupa, tidak pernah kita lupakan. Kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga nabi-nabi yang lainnya. Semoga kelak kita, ketika kita telah kembali kepada kekalan, maka syafaat Rasulullah, syafaat nabi-nabi yang lain akan hadir dalam jiwa raga kita. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, semua hadirin, karena jujur kami hari ini tidak pernah menyangka siapa yang akan hadir, siapa yang akan rauh. Tapi yang jelas, utama kepada seluruh hadirin, utama pula bagi para bapak dan ibu dari pemerintah Kabupaten Kebumen, entah itu dari jajaran bupati yang mewakili ataupun dinas terkait yang kami undang dan berkenan hadir menyempatkan kerauhannya untuk acara halal bihalal syawalan keluarga besar Rumah Inklusif dan sedulur semuanya. Karena kegiatan hari ini sebenarnya persiapannya sangat cepat, sangat pendek. 1 minggu sebelum Lebaran di Jumat terakhir acara Ramadan Inklusif, para keluarga di Lumbung Inklusif itu pingin sekali ngobrol-ngobrol, kepingin mengadakan halal bihalal. Masa sih sudah 2 tahun lebih kita tidak pernah berkegiatan. Karena apa? Kita melihat di TV dimanapun kegiatan sudah begitu banyak. Tetapi Rumah Inklusif tetap patuh pada apapun aturan yang ada di pemerintah ini. Kalau belum boleh kumpul bebas, ya kita nggak berani kumpul bebas. Karena memang apapun alasannya, virus corona, Omikron itu hadir di tengah kehidupan kita. Nah, Lebaran 1 minggu kita masih liburkan sebenarnya. Tetapi lagi-lagi keluarga Lumbung Inklusif tetap hadir di mingguan rutin. Dan mereka langsung mempersiapkan kapan waktunya untuk halal bihalal. Akhirnya 1 minggu sebenarnya kegiatan akan berlangsung, yakni minggu kemarin. Tetapi karena ternyata terutama saya sebagai yang nuani sakit flu berat sehingga kami pun tidak berani. Akhirnya diundur hari Rabu saat ini. Oleh karenanya kami sangat mohon maaf kepada terutama kepada para kantor dinas gitu. Bila undangan yang kami sampaikan itu terlalu nyecek, karena kami baru sadar kalau ternyata hari Sabtu Minggu libur, hari Senin pun libur. Itu seperti itu. Kami aturkan terima kasih juga kepada para hadirin, pada keluarga Rumah Inklusif, para teman-teman muda sahabat inklusif yang selama ini hadir dalam pembelajaran bersama. Bagaimana kita akan membangun, membumikan nilai-nilai inklusif bagi sosial,
bagi kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat yang hadir tidak hanya difabel. Karena memang rumah inklusif hadir bukan hanya untuk difabel. Yang hadir di sini juga tidak hanya keluarga difabel. Bapak, Ibu atau mbaknya yang mempunyai anak difabel. Bapak Ibu di sini bisa melihat justru anak-anak kami yang bisa dibawa, kami juga kaget. Seperti semisal Reza. Mas Reza di sana itu kami mengenal beliau, sosok Reza, dia tersenyum dipanggil mungkin sudah 5 atau 7 tahun. Tetapi beliau belum pernah bisa hadir dalam kegiatan apapun. Karena kondisinya yang seperti itu dan ibunya single parent. Rumah inklusif belum mampu menjemput anak-anak dan keluarganya ketika ada kegiatan seperti ini. Di sisi sana ada Reza, di sisi sana ada Salma. Salma Yamina di sana. Salma Yamina ini anak yang ikut Trukah, ikut mengawali kegiatan di rumah inklusif. Waktu itu sekolah komunitas 1 minggu 3 kali pada tahun 2015-2016. Tetapi kala itu Salma semakin membesar dan ibunya yang biasa mengantar atau bapaknya sudah tidak kuat ketika harus ngantar dan jemput dari Depok Rejo ke Kembaran. Akhirnya kami pun tidak bisa memaksa, tidak perlu memaksa anak-anak kami untuk terlibat secara sosial. Tetapi kita semua harus memberikan akses yang sama, akses yang sempurna, akses yang merdeka untuk keluarga-keluarga ini. Karena apapun alasannya, kita semua setara. Tidak ada yang beda. Kita lahir dari Tuhan. Pada saat kita di kandungan, kita juga dapat diberi doa-doa dari orang tua. Bahkan untuk umat Islam, ada mapati. Usia kandungan pertama itu mapati, ada yang namanya among-among. Seperti kami kemarin dapat among-among dari Bu Pipit 7 bulanan. Buat rayaan Bu Pipit di sini karena kebetulan lagi kerja bakti. Jadi walaupun satu berkat ternyata warik Bu. Nah, ini hanya yang membedakan justru ketika kita lahir di dunia. Orang itu membedakan, Mas Inggi, orangnya kok penuh dengan tato, aku jijik kalau sama Mas Inggi. Ngeri itu rupanya itu. Nah, terus Wildan kok lanang ganteng ireng kayak kae. Begitu di Facebook dia dengan cewek cantik rupa putih, semua banyak yang komen. Bisa-bisanya sih dan kok entuk cewek ayu. Loh, ini kan sama saja. Sama saja mengenyek rupa Wildan, di mana hitamnya Wildan itu yang ngecat itu kan Tuhan, bukan kita. Ibarat terong warnanya ungu, tidak ada yang bisa ngecat seperti terong kecuali Tuhan. Begitupun Wildan, dia seperti itu, ya yang terbagus menurut Allah. Manusialah yang membedakan bahwa Wildan itu jelek. Kalau Wildan jelek, ngapain Ras Inggi itu membuat wajahnya dengan penuh tato, dengan hitam dan lain sebagainya. Sama anak-anak kita yang tidak mampu berjalan, teman-teman kita dari PPDI Banyumas, dari teman-teman Bina Akses, itu adalah komunitas difabel. Mereka tidak pernah menginginkan lahir atau hidup di dunia itu dengan sangat berbeda dengan manusia yang lainnya. Tangannya hilang, kakinya, atau matanya meskipun sudah kumlot, kuliah SD sampai IAIN Jogja, pinter, nilainya terbaik, tetapi nggak tahu ujuk-ujuk harus tunanetra. Seperti Pak Hakim yang di belakangnya Bu Seha. Beliau itu dulu pendiri MTS Sarbini. Tetapi puluhan tahun beliau terpuruk karena apa? Karena harus beradaptasi dengan dirinya, dengan lingkungannya yang tadinya bisa pergi mulang, ketemu dengan banyak guru, ratusan guru, semua harus sirna dalam sekejap. Hanya karena hidrosepalus pasca operasi beliau harus mengalami tunanetra.
Inilah hal-hal yang ingin kami sampaikan dan alhamdulillah cerita-cerita seperti ini, perjuangan para keluarga ini semua terangkai begitu indahnya melalui karya di rumah inklusif yakni Batik Pegon. Bapak dan Ibu semua hadirin bisa melihat kayaknya batik-batik yang di depan ini tak ada yang sama dengan batik-batik yang ada di situ. Kayaknya ini berbeda. Karena kita mempunyai rumah inklusif itu punya 15 edisi Batik Pegon yang semuanya bercerita tentang perjuangan difabel dan keluarganya. Dan alhamdulillah Batik Pegon ini juga telah menginspirasi banyak insan, banyak ya setidaknya daerah kalau boleh sedikit sombong. Kalau boleh sedikit sombong, maafkan, semisal Wali Kota Bogor. Beliau pada saat acara nasional melihat ada batik pegon kayu langsung meminangnya dibelikan oleh Pak Sandiaga Uno. Semisal begitu salah satu ceritanya. Itu yang mungkin bisa kami ceritakan dan kami berharap karya ini bisa memantik para orang yang menghargai sebuah karya untuk monggo besarkan batik ini untuk menginspirasi banyak orang. Di Tegal sana waktu itu saya ingat ada anak difabel, orang difabel di sana minta dikirimi batik pegon sejumlah 13 batik pegon dengan edisi yang berbeda, 8 warna yang sama. Ternyata yang membeli 8 warna itu adalah wakil ketua DPRD di sana dengan harapan katanya waktu itu ketika saya rapat tentang pendidikan maka saya pakai batik pegon aksara. Ketika saya ngomong tentang sosial maka saya akan pakai batik pegon serawung dan biaen. Itulah beberapa cerita. Dan yang jelas hari ini juga kami aturkan terima kasih kepada semua keluarga besar rumah inklusif. Meskipun dalam kerepotan panjenengan dan kita semua, tetapi kita bisa menghadirkan satu acara ini dengan kesederhanaan karena memang kami apa adanya begini. Dan semua yang ada di depan panjenengan nanti entah itu minuman teh ataupun pacitan semuanya adalah urunan kita bersama. Jadi bukan karena kita punya uang banyak, tetapi karena kita punya hati banyak, hati dan mau bergerak. Itu aja. Yang lain mungkin apa Mbak Salma yang perlu kami sampaikan? Oh iya. Jadi hari ini nanti kita selain halal bihalal Bapak dan Ibu, ada beberapa agenda memang di sini karena memang agenda atau acara ini sudah berlangsung di rumah inklusif. Ini kayaknya nanti yang menyampaikan Mbak Salma sama Mas Rimba aja ya terkait kegiatan ini. Dan yang jelas nanti kami juga kami secara pribadi terutama kalau tadi saya sampaikan secara rumah inklusif dan orang tua. Hari ini, siang ini, sore ini saya juga nanti mohon doa dari panjenengan semua, doa khusus dari panjenengan semua. Karena kebetulan alhamdulillah di bulan Syawal ini memang keluarga kami, putra putri Bani Dalwan itu memang mengadakan haul. Sehingga hari ini kami nanti ada waktu khusus untuk mendoakan Pak Dusadis Dalwanidin dan Ibu. Beliau adalah orang tua kami dan orang tua kamilah yang memiliki ini semua. Dan kami hanya numpang untuk berkegiatan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang dan kami juga atas nama keluarga besar rumah inklusif dengan banyak keluarga tetapi yang bisa hadir ini yang nuwun sewu yang tidak terlalu jauh rumahnya, yang tidak terlalu repot untuk bisa hadir. Karena sampai detik ini tadi ada dari Puring masuk ke rumah sakit, ada yang dari Ambal nggak ada
nggak ada kendaraan dari Kelirong Petanahan tadi juga menyampaikan tidak ada kendaraan dan kami tidak mampu untuk menjemputnya. Sehingga inilah yang bisa hadir dan kami atas nama keluarga besar Rumah Inklusif selaku ketua kami haturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan bila selama ini kami dalam bergerak mungkin ada singgungan kata, singgungan langkah kepada panjenengan semua, mohon dimermaafkan. Mohon dengan keikhlasan kita membuka lembaran baru di hari fitri. Dan semoga hari-hari yang lain nanti kita akan lebih semangat lagi untuk merangkai kehidupan inklusi sosial. Baik, terima kasih. Kami sampaikan sepenuhnya waktu kepada host Mas Rimba dan Mbak Salma. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Iin selaku Ketua Rumah Inklusif atas sambutan yang diberikan kepada kita semua.